Ervin berkata dengan kaku, kembali ke Master Renza, ini adalah segel giok pusaka. Omong kosong, Tama mengacungkan jempol padanya, mendesah, menoleh ke Bernard, dan berkata, Pak Elnor, kamu baru saja mendengar, benda ini disebut segel giok pusaka, legendanya adalah Apollo, memerintahkan Aristarchus mengukirnya dan itu adalah salah satu peninggalan budaya paling berharga di Indonesia. Signifikansinya sangat banyak, saya perkirakan tidak kurang dari 3 hingga 500 juta dan tentunya tidak turun. Berbicara tentang ini, Tama melambaikan tangannya, dengan serius. Tapi itu tidak boleh terlalu mahal, apresiasi benda ini sangat besar, mungkin tidak 2 tahun untuk 2 kali lipat, ketika kami mungkin juga menemukan Anda untuk membelinya kembali. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tama buru-buru berkata, tentu saja. Saya berkata, mungkin, karena kami tidak berkomitmen untuk membeli kembali. Mengatakan itu, dia menambahkan, juga, seperti yang saya katakan sebelumnya, segel giok pusaka ini adalah hal yang legendaris. Karena legendaris, tentu saja tidak ada cara untuk membedakan keasliannya, jadi kami juga tidak berjanji untuk menjamin keasliannya. Bernard tersenyum sedih dan bertanya kepada Tama, Tuan, Anda bisa mendapatkan uang saya, tetapi Anda tidak perlu menghina kecerdasan saya kan? Tama berkata dengan sangat serius, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami melakukan bisnis, ini semua tentang itikat baik, seperti kata pepatah, kejujuran. Karena saya ingin menjual barang ini kepada Anda, saya harus menjelaskan situasinya kepada Anda dengan jelas. Jika terjadi perselisihan, itu tidak baik untuk Anda dan saya. Jadi kamu harus menyetujui barang ini, pastikan barang ini baik-baik saja, dan kamu membelinya dengan rela dan tidak akan mundur sebelum aku akan menjualnya kepadamu. Bernard benar-benar pingsan. Dia agak mengerti jalan Tama. Dia tidak hanya ingin menjual tumpukan sampah ini kepadanya dengan harga yang sangat tinggi, tetapi dia juga ingin dia bertindak dengan sukarela, dan bahkan ingin dia menunjukkan bahwa dia percaya bahwa benda ini nyata, yang sama dengan melepaskan hak untuk mempertahankan hak setelah penjualan. Bukankah ini hanya cara untuk menyingkirkan segalanya sambil mencoba menghasilkan uang? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan marah. Apakah ini cara bos Anda melakukan bisnis? Saya bisa mengerti bahkan jika Anda membiarkan saya mengalokasikan barang untuk membalas dendam, tapi apakah Anda masih ingin saya mengalokasikan barang ratusan juta dolar? Yang lebih keterlaluan adalah semua barangmu palsu. Toko saya tidak pernah menjual barang palsu meskipun persyaratannya tinggi. Wajah Tama gelap. Segera mendorong segel giok pusaka ke dalam pelukan Ervin dan berkata, Ervin, karena orang tua ini tidak percaya bahwa barang-barang kita itu nyata, maka kita tidak bisa menjual barang-barang ini kepadanya bagaimanapun caranya. Singkirkan semua barang-barang ini, ayo pergi. Bernard tercengang, dia tidak menyangka Tama akan meludahi kecerdasannya dengan berbagai hinaan, dan hasilnya adalah orang ini malah pingsan lebih dulu. Tepat ketika dia belum sadar, Tama mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Devano. Di sana Devano telah menunggu lama, jadi langsung mengangkat panggilan dan Tama berkata, Tuan Devano, 016 menolak untuk mengalokasikan, biarkan penjaga keamanan membersihkan mereka, dan biarkan baris pertama menggantikannya. Bernard tidak menyangka Tama akan mengatakan itu dan langsung berbalik. Dia tidak berani bercanda tentang kualifikasi lelang, meskipun dia duduk di atas kekayaan keluarga lebih dari 1 triliun. Tapi begitu tidak ada kehidupan untuk dinikmati, kekayaan keluarga ini bisa dikatakan tidak berharga. Jadi, dia hampir seketika malu, dan buru-buru mengubah wajahnya menjadi suara rendah dan memohon, Tuan jangan marah, ayo kita bicarakan. Tolong beritahu manajer umum Anda bahwa saya bersedia mencocokkan barang. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang gemetar, menunjuk ke segel giok pusaka di lengan Ervin, dan berkata dengan gigi terkatup, bukankah itu segel giok pusaka?
Aku akan membelinya. Tama mendengus dan berkata, kamu hanya membeli segel giok pusaka, itu mungkin tidak cukup. Jantung Bernard berkedut, mengepalkan tinjunya, dan bertanya dengan suara gemetar, lalu apa lagi yang kamu ingin aku beli? Setelah mengatakan itu, dia melirik tas barang palsu Ervin yang menggembung, dan buru-buru berkata, bagaimana kalau aku membeli botol anggur perunggu itu sekarang juga? Itu selalu baik-baik saja kan? Tama menggelengkan kepalanya, mengeluarkan daftar penjualannya sendiri dari pengeluaran siang hari di toko, dan berbicara, lihat sendiri, bos kita sudah mengeluarkan puluhan item, besar dan kecil, di toko Anda, dan sekarang Anda hanya membagikan 2 item kepada kami. Itu benar-benar agak tidak adil, bukan? Bernard berseru, tapi dalam daftar milikmu itu, semua barang yang diberikan hanya berjumlah 10 juta. Ini, salah satu segel giok pusaka ini adalah 3 atau 400 juta. Sudah melebihi ratusan kali dari jumlahnya. Kamu tidak bisa begitu kejam bahkan jika kamu balas dendam. Tama berkata dengan serius, kami semua adalah pebisnis, perhatikan kesopanan pertukaran. Anda harus mengatakan bahwa kesopanan ini adalah balas dendam. Ini sedikit tidak berarti, saya hanya mengatakan, kami tidak melakukan penjualan barang secara paksa. Jika Anda tidak senang, kami tidak dapat melakukan bisnis. Maaf, ini semua salahku. Bernard benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa alokasi beberapa ratus juta atau lebih dari 1 miliar adalah masalah kecil. Yang paling mengerikan adalah, dalam kasus pelelangan, dengan harga lebih dari 10 miliar dolar. Mereka berhasil melelang pil peremajaan. Penyelenggara tiba-tiba memintanya untuk mengalokasikan barang lagi di tempat, itu akan sangat luar biasa. Jadi, dia buru-buru membungkukkan tangannya ke Tama dan berkata, Tuan-tuan, barusan itu adalah penggunaan kata-kata saya yang tidak tepat, tolong jangan ambil hati. Kamu tinggal memberitahuku secara langsung. Pada akhirnya, aku harus mencocokkan berapa banyak barang. Cocokkan barang mana, selama dalam keterjangkauan saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia juga berkata dengan beberapa permohonan. Selain itu, tolong bantu saya untuk memberitahu bos Anda. Katakan bahwa saya menyatakan permintaan maaf saya yang paling tulus kepadanya. Mulai sekarang, salah satu merek saya, salah satu barangnya, saya akan mengatur agar orang-orang menyiapkan 2 salinan untuk bos Anda. Bahkan jika model yang sama memiliki lusinan warna yang berbeda, saya juga akan mengatur agar orang-orang mengirim 2 salinan dari setiap warna kepadanya. Saya hanya memintanya untuk bermurah hati dan membiarkan saya lolos di masa depan. Tama berkata dengan acuh tak acuh, nanti hal-hal akan dibahas nanti. Mari kita bicara tentang masalah distribusi Anda. Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke Ervin dan menginstruksikan, Ervin, bawakan segel giok pusaka dan botol anggur perunggu untuk Tuan Elnor. Oke. Ervin mengangguk dengan tergesa-gesa dan dengan rajin mengeluarkan 2 artefak palsu dan meletakkannya di atas meja. Tama kemudian menambahkan, lihat lagi hal-hal baik apa yang Anda miliki di sana, dan cocokkan beberapa lagi dengan Tuan Elnor. Ervin buru-buru membuka bungkusan itu, mencari-cari sebentar dari dalam, mencari gulungan lukisan, lalu menyerahkannya kepada Tama dan berkata, Tuan Renza, ini sesuatu yang bagus, buka dan lihat. Tama dengan mulus mengambil gulungan itu, dan begitu berada di tangannya. Dia bisa merasakan bahwa itu terbuat dari kertas beras tua, pasti lukisan modern. Selanjutnya, dia membuka lukisan itu perlahan, melihat gambaran lengkapnya, dan tercengang. Ini, sebenarnya adalah sepasang lukisan klasik dunia, Mona Lisa. Dan, itu adalah Mona Lisa dalam gaya lukisan nasional Indonesia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.